manga, bukan manga yang ini ya. Manga atau bisa dibilang komik buatan Jepang bisa dibilang masih sangat populer sampai sekarang. Nah, berbeda dengan saingannya manhwa atau manhwa, manga masih setia dengan format hitam putih pada setiap panelnya. Manga jugalah yang paling banyak diadaptasi menjadi anime. Untuk yang membuat atau menulis manga sendiri biasa disebut dengan mangaka. Oke, kali ini kita tak akan membahas sejarah manga itu sendiri, melainkan hal-hal unik yang pernah terjadi di dunia manga. Check it. Di Jepang sendiri, manga diartikan sebagai gambar yang aneh, karena memang gaya gambar dari setiap manga sangat berbeda dengan gaya komik di luar Jepang pada umumnya. Dan juga karena setiap mangaka berbeda dalam menggambarkan suatu karakter. Contoh gaya gambar dari Hajime Isayama yang bisa dibilang unik berbeda dengan gaya gambar Masashi Kishimoto. Jadi manga pernah diartikan gambar yang aneh karena setiap mangaka menggunakan ciri khas masing-masing dalam menggambar manganya. Osamu Tezuka adalah mangaka paling terkenal di Jepang. Osamu Tezuka atau biasa dipanggil Tezuka Sensei adalah seorang mangaka sekaligus animator. Beliau bahkan mendapat julukan sebagai bapak manga dikarenakan jumlah karyanya yang terbilang sangat fantastis. Karya yang paling terkenal ialah Atom Boy, atau lebih kita kenal sebagai Astro Boy. Osamu Tezuka juga dianggap sebagai pionir bagi yang hobi baca manga sambil duduk-duduk santai sambil minum kopi. Tak usah khawatir karena di Jepang sendiri ada yang bernama Manga Cafe. Di kafe ini disediakan berbagai macam manga dari berbagai genre. Jadi kita tak perlu tuh membawa manga dari rumah, kecuali memang manga yang ada di sana nggak ada. Selain menjadi kafe, Manga Cafe biasa juga dijadikan alternatif jika ingin menginap, mengingat biaya hotel di Jepang yang tergolong mahal. Jadi di Jepang sendiri masyarakat menghabiskan sekitar 30 pound setahun untuk membeli manga. Itulah sebabnya karena kepopuleran manga di sana, jadi lebih banyak kertas digunakan untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Jadi bisa dibilang stok pohon yang ditebang untuk membuat manga lebih banyak daripada tisu toilet dan lain-lain. Bahkan sepertiga buku yang dicetak di sana adalah manga. Tentunya kita mengenal genre shonen, bisa dibilang genre yang paling populer di manga yang difokuskan untuk pembaca laki-laki. Tapi ternyata pembaca manga terbanyak di sana bukanlah laki-laki, melainkan perempuan. Genre manga untuk wanita sendiri biasa disebut shoujo manga. Tapi jangan salah, banyak juga wanita yang menyukai genre shonen, beda dengan laki-laki yang jarang menyukai genre shoujo. Di luar Jepang, para penggemar anime manga biasa menyebut dirinya sebagai otaku. Padahal kata otaku sendiri di Jepang berkonotasi negatif ya. Terobsesi sesuatu dengan kadar melebihi batas kewajaran. Nah, jadi para otaku di sana kebanyakan menyembunyikan hobinya. Tersebut karena takut dicap negatif. Kebanyakan manga dibuat oleh laki-laki, tapi ada juga mangaka yang ternyata diciptakan oleh wanita. Salah satu yang melegenda ialah Machiko Hasegawa, mangaka wanita pertama di Jepang dan sekaligus pencipta manga format 4 panel. Bahkan karyanya yaitu manga Sasai-san
sudah berjumlah 6.477 bab. Sebagai perbandingan aja nih, manga One Piece aja baru sampai 1000 bab lebih. Bahkan masih jauh dari setengah bab dari manga Sasai-san sendiri. Nah, biasanya manga dibaca dari kiri ke kanan. Nah, tapi berbeda dengan di Amerika Utara. Di sana manga dibaca dari kanan ke kiri. Di Jepang biasa terjadi bahwa setelah seorang tidak lagi menyimpan manga, mereka meninggalkannya di suatu tempat, seperti di meja atau bahkan di sebuah bangku bagi seseorang untuk mengambilnya. Mungkin karena sudah bosannya atau komik koleksinya sudah terlalu banyak, jadi mereka sengaja menyimpannya untuk dibaca orang lain. Baik banget ya. Sekitar 60% dari animasi kartun dan komik yang beredar di seluruh penjuru dunia adalah produksi Jepang. Oke, itulah tadi fakta-fakta unik tentang manga Jepang. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.